Hai teman-teman, pernahkah kalian penasaran dengan sejarah di balik Alkitab? Hari ini kita akan menyelami beberapa fakta mengejutkan yang mungkin akan membuat kalian tercengang. Alkitab bukanlah satu buku saja, melainkan kumpulan dari 66 kitab yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis berbeda selama kurang lebih 1050 tahun. Bayangkan, dari raja hingga gembala, nelayan hingga nabi, para penulisnya sangat beragam dengan satu kesamaan, kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mari kita mulai dengan Perjanjian Lama, yang juga dikenal sebagai Kitab Ibrani. Kitab ini sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani dengan beberapa bagian dalam bahasa Aram. Teks-teks ini disusun antara abad ke-12 dan ke-2 SM. Fakta menarik, gulungan Laut Mati yang ditemukan pada tahun 1940-an, termasuk beberapa manuskrip Perjanjian Lama tertua yang diketahui, berasal dari abad ke-3 SM. Benar-benar sejarah kuno. Sekarang beralih ke Perjanjian Baru. Ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 dan 100 M, kitab ini menceritakan kisah Yesus Kristus dan gereja Kristen mula-mula. Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah landasan Perjanjian Baru, masing-masing memberikan perspektif unik tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Tahukah kalian bahwa Rasul Paulus menulis 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru? Surat-suratnya, atau surat-surat para rasul, dimaksudkan untuk mengajar dan mendorong komunitas Kristen awal. Tapi bagaimana tulisan-tulisan yang beragam ini bisa bersatu membentuk Alkitab yang kita kenal sekarang? Proses kanonisasi itu rumit dan memakan waktu berabad-abad. Para cendekiawan Yahudi menyelesaikan kitab Ibrani sekitar tahun 90 M. Bagi umat Kristen, baru pada konsili Hippo dan Kartagoda abad ke-4 M, Perjanjian Baru diakui secara resmi. Satu hal menarik lagi, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.000 bahasa. Terjemahan besar pertama, Septuaginta, adalah kitab Ibrani versi Yunani yang diselesaikan pada abad ke-3 SM. Kemudian muncul Vulgata Latin yang diterjemahkan oleh Saint Jerome pada abad ke-4 M yang menjadi Alkitab standar selama berabad-abad dalam kekristenan Barat. Jadi, mengapa Alkitab begitu berpengaruh? Di luar signifikansi religiusnya, Alkitab adalah landasan sastra, filsafat, dan hukum Barat. Cerita, ajaran, dan prinsip moralnya telah membentuk budaya dan peradaban selama ribuan tahun. Nah, itulah beberapa fakta mengejutkan tentang sejarah dan kebenaran di balik Alkitab. Baik kalian seorang penganut, penggemar sejarah, atau hanya ingin tahu, perjalanan Alkitab dari gulungan kuno hingga kitab modern sungguh luar biasa. Sampai jumpa lagi. Teruslah menjelajah Spim dan Sien.